Hai Sobat Fakta, dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kecil, imut, tapi punya sejarah dan dampak yang gede banget di dunia otomotif. Apaan tuh? Yap, bener banget, Mini Cooper. Gue yakin sebagian besar dari kalian pasti udah nggak asing lagi sama mobil ikonik yang satu ini. Entah itu karena sering lihat di jalanan, nonton di film-film keren, atau mungkin ada yang diem-diem ngefans dan pengen punya satu di garasi rumah. Kayak gue dulu pas masih sering ngayal punya mobil balap tapi versi hemat bensin. Mobil ini tuh kayak paket lengkap sob. Desainnya klasik abis, nggak lekang dimakan zaman, tapi tetap kelihatan keren dan fashionable. Terus, jangan salah, di balik bodinya yang mungil itu, ternyata Mini Cooper nyimpen banyak banget fakta epik yang mungkin belum banyak orang tahu. Dari sejarah kelahirannya yang unik, desainnya yang revolusioner pada masanya, sampai gimana dia bisa jadi simbol budaya pop yang mendunia. Jujur aja, gue sendiri pas riset buat video ini, jadi makin takjub sama perjalanan si Mini. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas semua hal menarik tentang Mini Cooper. Mulai dari siapa sih otak di balik desainnya yang brilian, kenapa mobil ini bisa jadi begitu populer, sampai cerita-cerita seru lainnya yang bikin kita makin cinta sama mobil ini. Jadi, buat kalian yang ngaku pencinta otomotif, atau sekadar penasaran sama hal-hal unik dan ikonik, siapin cemilan, duduk yang nyaman, karena perjalanan kita menelusuri dunia yang segera dimulai. Jangan kemana-mana seperti sekarang. Mari kita mulai dengan sejarah Mini Cooper yang menarik. Jadi gini, Sobat Fakta, cerita Mini Cooper ini dimulai jauh di Inggris sana, sekitar akhir tahun 1950-an. Waktu itu lagi ada krisis Suez yang bikin harga minyak jadi melambung tinggi. Nah, orang-orang di sana jadi pada mikir, gimana caranya ya punya mobil yang irit bensin tapi tetap fungsional buat sehari-hari. Kayak kita sekarang lah ya, pengennya irit tapi tetap gaya. Dari situlah muncul ide buat bikin mobil kecil, efisien, tapi tetap bisa ngangkut 4 orang dewasa plus barang bawaan. Keren kan pemikirannya? Mereka nggak cuma mikirin besok mau makan apa, tapi juga gimana caranya mobil tetap bisa jalan tanpa bikin kantong bolong. Adalah seorang jenius bernama Sir Alex Isigounis yang ditugaskan oleh British Motor Corporation buat ngedesain mobil ini. Isigounis ini bukan orang sembarangan, dia punya visi yang jelas, mobil harus kecil di luar, tapi lega di dalam. Gimana caranya? Dia bikin mesinnya dipasang melintang di depan, terus penggerak roda depan. Ini inovasi gede pada zamannya sob. Hasilnya, lahirlah mobil yang kita kenal sebagai Morris Mini Minor dan Austin 7 di tahun 1959, yang kemudian lebih populer dengan sebutan Mini. Bayangin aja, mobil sekecil itu bisa muat banyak. Ini kayak sulap, tapi versi otomotif. Desainnya yang ikonik membuatnya mudah dikenali di jalanan. Bener banget sob. Coba deh, kalian lihat siluet Mini Cooper dari jauh aja. Pasti langsung ngeh. Wah, itu Mini. Padahal umurnya udah puluhan tahun, tapi desainnya itu loh, kayak nggak ada matinya. Tetap aja kelihatan relevan, keren, dan punya karakter yang kuat. Apa sih yang bikin desain Mini ini begitu spesial? Pertama, tentu aja ukurannya yang kompak. Di tengah gempuran mobil-mobil bongsor, Mini tampil beda dengan gayanya yang imut tapi nggak cemen. Dia kayak anak kecil yang pede banget jalan di antara orang dewasa, nggak minder sama sekali. Kedua, proporsinya itu pas banget. Garis-garis bodinya simple tapi elegan. Lampu depannya yang bulat kayak mata kodok itu juga jadi ciri khas yang nggak bisa dilupain. Terus atapnya yang seringkali beda warna sama body itu juga nambahin kesan playful dan unik. Isigounis emang mikirin banget fungsionalitas, makanya ruang interiornya bisa maksimal walau eksteriornya mini. Setiap sudut, setiap lekukan, kayaknya udah dipikirin mateng-mateng. Nggak heran kalau desain Mini ini sering banget dapat penghargaan dan jadi inspirasi buat banyak desainer mobil lainnya. Ini mobil yang nggak cuma buat nganter dari titik A ke B, tapi juga statement gaya hidup. Kecil-kecil cabai rawit, performa mesin Mini Cooper. Mesinnya yang kecil namun bertenaga, cocok untuk jalanan kota. Nah, ini nih yang sering bikin orang salah sangka. Ngelihat bodinya yang imut, mungkin banyak yang mikir, paling tenaganya juga seuprit. Eits, jangan salah, Sobat Fakta. Mini Cooper itu terkenal dengan handlingnya yang lincah dan responsif, kayak go-kart versi jalan raya. Mesinnya emang nggak segede mobil-mobil sport Amerika, tapi karena bobot mobilnya yang ringan, akselerasinya tuh kerasa banget.
apalagi buat selap-selip di kemacetan kota. Gua pernah nyobain punya temen, wah seru banget. Rasanya kayak lagi main game balap mobil, tapi ini beneran di jalan. Awalnya, mesin Mini klasik itu emang sederhana, sekitar 850 cc. Tapi seiring perkembangan zaman, apalagi setelah diakuisisi BMW, mesin Mini Cooper modern jadi makin canggih dan bertenaga. Ada yang pakai turbo, ada yang versi John Cooper Works, yang performanya udah kayak mobil balap beneran. Tapi satu hal yang tetap dipertahanin, sensasi berkendara yang fun dan gesit. Jadi buat kalian yang tinggal di perkotaan padat, Mini Cooper ini bisa jadi pilihan yang asik banget. Nyari parkir gampang, manuver di jalan sempit juga oke. Dia membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Yang penting itu gimana performanya bisa bikin kita senyum pas lagi nyetir. Bintang layar lebar, popularitas Mini Cooper di dunia film. Mini Cooper sering muncul di berbagai film terkenal. Ini dia nih salah satu faktor yang bikin Mini Cooper makin melegenda dan dikenal di seluruh dunia. Kehadirannya di layar lebar tuh bukan cuma numpang lewat, sob, tapi seringkali jadi bagian penting dari cerita, bahkan jadi ikon film itu sendiri. Siapa coba yang nggak inget adegan kejar-kejaran mobil Mini Cooper di film The Italian Job? Baik yang versi klasik tahun 1969 maupun remake-nya tahun 2003, Mini Cooper jadi bintang utamanya. Mereka ngebut di jalanan sempit, masuk gorong-gorong, bahkan turun tangga. Gila banget kan? Itu adegan yang bener-bener nempel di kepala. Selain The Italian Job, Mini Cooper juga nongol di banyak film dan serial TV lainnya. Mulai dari film komedi kayak Mr. Bean, yang mini Leylandnya warna hijau sitrun dengan kap hitam itu ikonik banget. Sampai film-film action dan drama. Kehadirannya di film-film ini secara nggak langsung ngebentuk persepsi publik tentang Mini Cooper sebagai mobil yang keren, lincah, dan punya karakter. Jadi semacam product placement alami yang sukses banget. Nggak heran kalau banyak orang, termasuk gue dulu, jadi pengen punya Mini gara-gara nonton film. Mobil ini punya daya tarik sinematik yang kuat, sob. Lebih dari sekadar mobil, komunitas penggemar Mini yang solid. Ada komunitas penggemar Mini Cooper yang sangat aktif di seluruh dunia. Ini nih yang menurut gua keren banget dari sebuah brand atau produk ketika dia berhasil ngebentuk komunitas yang loyal dan solid. Dan Mini Cooper berhasil banget ngelakuin itu. Di seluruh penjuru dunia dari Inggris sampai Indonesia, ada banyak banget klub dan komunitas penggemar Mini. Mereka ini bukan cuma sekadar kumpul-kumpul biasa, sob. Mereka tuh kayak keluarga besar yang disatuin sama kecintaan terhadap mobil mungil ini. Gue pernah lihat acara gathering mereka. Wah, seru banget. Ratusan bahkan ribuan Mini Cooper dari berbagai generasi dan model ngumpul jadi satu. Kegiatan komunitas ini juga macam-macam. Ada touring bareng, ada kontes modifikasi, ada juga kegiatan sosial. Mereka saling berbagi info, tips ngerawat Mini, sampai hunting spare part langka. Ini nunjukin kalau Mini Cooper tuh bukan cuma sekadar alat transportasi, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup. Bahkan identitas bagi para pemiliknya. Punya Mini itu kayak punya tiket masuk ke sebuah klub eksklusif yang isinya orang-orang seru dan punya passion yang sama. Solidaritas antar pemilik Mini itu kuat banget, sob. Kalau ada Mini lain mogok di jalan, pasti deh ada aja pemilik Mini lain yang berhenti buat nawarin bantuan. Keren kan? Nah, itu dia tadi, Sobat Fakta, perjalanan kita mengupas tuntas serba-serbi Mini Cooper. Si mobil mungil yang punya sejarah panjang dan fakta-fakta epik. Dari kelahirannya yang didasari kebutuhan akan mobil irit, desainnya yang ikonik dan tak lekang oleh waktu, performanya yang lincah kayak go-kart, popularitasnya di dunia perfilman, sampai komunitas penggemarnya yang solid banget di seluruh dunia. Jujur, gue makin ngefans sama mobil ini. Dia membuktikan bahwa sesuatu yang kecil itu nggak selalu berarti remeh. Kadang yang kecil tuh justru punya dampak yang besar, kayak cabai rawit lah, kecil-kecil tapi pedesnya nampol. Mini Cooper ini lebih dari sekadar mobil, dia adalah ikon budaya, simbol kreativitas dan juga bukti bahwa desain yang bagus itu bisa bertahan melintasi generasi. Gue jadi mikir kadang kita terlalu fokus sama hal-hal yang besar dan megah, padahal seringkali kebahagiaan dan hal-hal menarik itu justru datang dari sesuatu yang simple dan sederhana, tapi punya karakter yang kuat. Kayak Mini Cooper ini, dia nggak berusaha jadi yang terbesar atau tercepat, tapi dia jadi dirinya sendiri. Dan itu yang bikin semua orang jatuh cinta.
Mungkin ini pelajaran yang bisa kita ambil juga ya dalam hidup. Jadi gimana menurut kalian Sobat Fakta? Apa ada fakta menarik lain tentang Mini Cooper yang belum gue sebutin? Atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi yang seru sama mobil ini? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah, gue pengen banget denger cerita kalian. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga ngefans sama Mini, dan yang paling penting, subscribe channel gue biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah jadi Sobat Fakta yang cerdas dan penuh rasa penasaran. Dadah!